Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramana Adityo. Saya adalah guru BK SMP Negeri 7 Kepala dan saya juga mahasiswa PPG tahun 2020. Berikut akan saya paparkan hasil praktek layanan dan bimbingan klasikal yang saya lakukan. Tapi sebelum saya paparkan, saya akan menjelaskan dulu bagaimana alur yang saya buat dalam membuat praktek layanan bimbingan klasikal. Pertama-tama, sebelum saya melakukan praktek layanan bimbingan klasikal ini, pertama saya buat angketnya seperti ini. Ini adalah angket minat siswa. Ini adalah dasar dalam saya membuat layanan. Dalam hal ini saya terdapat ada 10 item pertanyaan, di mana ini berkaitan dengan situasi pandemi ini. Dari hasil angket yang saya berikan, mendapatkan hasil seperti berikut. Nah, dari hasil ini saya jabarkan untuk membuat sebuah program, ya, program pembelajaran BK di masa pandemi. Nah, setelah saya membuat program, saya juga membuat modulnya seperti ini saya tampilkan, ya, di mana modul ini berdasarkan dari asesmen angket yang saya buat, ya. Layanan yang saya akan berikan adalah berkaitan dengan pembelajaran yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan Mas Ronald, siapkan untuk berdoa. Ya, siapkan sekarang. Oke, terima kasih Mas Ronald yang sudah mempersiapkan untuk berdoa di kelas ini, ya. Sebelum kita mulai, saya tak coba tampilkan layar untuk presentasinya sebentar. Untuk kegiatan pagi hari ini materinya adalah belajar efektif, ya. Perlu kalian tahu kenapa materi ini saya buat, karena berdasarkan hasil analisis angket yang kemarin saya bagikan ke kalian, ternyata jawaban terbanyak adalah kalian itu tidak pernah belajar saat pandemi COVID-19. Betul tidak? Ya kan, kalian ternyata jarang belajar. Terbukti dari hasil angket ada sekitar 86,7% siswa menjawab tidak pernah belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19. Oke, coba speakernya dimatikan dulu, Mas Ronald. Ya, ini alasan kenapa materi belajar efektif ini saya berikan, supaya kalian bisa belajar di rumah meskipun pandemi COVID-19 ini. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita absen dulu, ya. Silahkan kalian isi absensi pada link yang saya bagikan melalui chat room. Ini saya akan kirimkan linknya sebentar. Nah, itu sudah saya kirimkan linknya. Coba nanti kalian diisi, ya, karena biar kalian itu terdata mengikuti kegiatan
pelayanan hari ini. Oke? Saya beri waktu untuk mengisi dulu, silahkan diisi dulu. Udah absen ya? Ya udah, kita lanjut ya. Oke. Nah, tujuan layanan ini adalah satu, mengidentifikasi cara-cara belajar yang efektif saat pandemi COVID-19. Ya, seperti yang saya tadi umumkan pada saat pertama, bahwasanya coba matikan dulu speakernya. Speakernya dimatikan dulu. Ya, Pak. Ya, tujuan layanannya adalah satu, mengidentifikasi cara-cara belajar yang efektif saat pandemi COVID-19. Jadi, biar kalian itu tahu bagaimana sih cara belajar yang efektif pada saat pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, menjelaskan bagaimana belajar efektif saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengklasifikasi berbagai macam model-model belajar. Ya, jadi biar kalian tahu model-model belajar itu seperti apa. Yang keempat, menganalisis teknik belajar yang efektif pada saat pandemi COVID-19 ini. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita ada ice breaking. Kali ini saya mencoba ice breaking yang baru. Di sini ada gambar. Nah, coba saya mau tanya kalian, di sini itu ada berapa peribahasa di dalam ini? Coba yang kalian tahu apa saja? Coba silakan. Itu ada berapa peribahasa itu di dalam gambar itu? 6. Apa saja? 6 itu apa saja? Coba. 6. Yang pertama? Setiap payung Oke. Iya. kura-kura dalam Oke. anjing dan kucing. Iya. Rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Oke. Terus? Sebagai jamur kehujanan. Oke ya. Dari Jamur kehujanan. Oke, bagus sekali. Nah, ada bahasa Inggris itu artinya apa tuh? How do you feel now? Are you happy? How do you feel now? Artinya apa? Bagaimana perasaan kamu sekarang? Apakah kamu bahagia? Kalian bahagia enggak? Senang tidak? Bahagia, Pak. Bahagia. I am very happy. Jawabannya ya. I am very happy. Oke? Oke. Nah, and now are you ready to learn? Itu ada yang tahu artinya? Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Tuh, gambarnya SpongeBob. Sudah siap untuk belajar ya? Oke, saya tanya lagi, apakah kalian senang setelah mengikuti ice breaking ini? Senang tidak? Senang. Ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Senang. Siap ya, siap ya. Oke, sekarang saya pengen ketua kelompok kalian mempersiapkan teks kalian yang kemarin kalian ngisi. Coba disiapkan dulu. Karena saya mau berdiskusi tentang proyek yang sudah kalian buat pada asinkron yang saya lakukan. Oke ya. Nah, sebelum kita mulai pelayanan klasikal ini, kita sudah sepakat untuk mendiskusikan proyek diskusi kelompok yang kemarin kita sepakati. Benar tidak? Sebelum kita mulai pembelajaran, kan saya sudah memberikan proyek kepada kalian. Yang pertama, kalian tak suruh membentuk kelompok. Benar tidak? Benar. Kelompoknya sudah dibuat? Kelompoknya sudah dibuat? Ya. Ada berapa kelompok ya kemarin ya? Sampai G ya kayaknya ya? Ya benar ya, sampai G ya kelompoknya ya. Oke, ini saya akan tanya ini. Coba yang pertama, apakah itu belajar? Coba siapa yang mau menjawab? Kelompok mana coba? Ketua kelompoknya coba menjawab. Coba apa itu
belajar? Coba. Ketua kelompoknya, silahkan menyalakan eh, kameranya. Coba ketua kelompoknya menyalakan kameranya biar ngomong, biar dilihat sama teman-temannya. Kelompok A coba. Kelompok A siapa itu? Kelompok A ya kemarin ya. Kelompok C. Kelompok A. Belajar perubahan. Sebentar ya, kelompok A belajar. Apa itu belajar? Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Oke. Ya, coba kelompok B. Belajar itu apa coba? Mana kelompok B? Ada kelompok B? Ya, bagus sekali ya kelompok A ya. Coba sekarang kelompok B coba. Ada kelompok B di sini? Ya, coba videonya dinyalain terus berikan tanggapannya. Apa itu belajar? Coba. Guru baca ini, Pak. Ya, dibacakan. Nomor 1 sampai 5. Enggak, yang belajar saja. Coba, belajar itu apa? 1. Belajar merupakan yang kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak, lebih sehingga bisa Jangan cepet-cepet Mas, jangan cepet-cepet. Coba itu layar kameranya biar sesuai di wajahnya Masnya. Ya jangan cepet-cepet ya, cepet-cepet sekali ya. Ulangi ya coba. Belajar itu apa? belajar merupakan Ah, kegiatan yang dilakukan seseorang ya. untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi sehingga bisa membuat mereka menjadi orang yang pintar. Oke, bagus ya dari Mas Ronald ya ini ya. Oke, coba nih lanjut. Nah, kenapa belajar itu penting? Coba kelompok C. Mana kelompok C? Ada? Karena belajar itu sangat penting untuk kehidupan Ya, akan datang. ya bagus sekali Mas Ronald. Mas Ronald kelompok C ya? Kedengeran Mbak suaranya, Mbak? Pak Mas Ronald kelompok apa? Kelompok C. Ya, sekarang kelompok D coba kenapa belajar itu penting? Kelompok D? Ya, kelompok D siapa kelompok D? Karena biar pintar. Videonya dinyalain dulu, videonya dinyalain dulu. Biar kelihatan di sini. Kenapa belajar itu penting coba? Ya, Mbak Nabila ya. Coba kenapa? Mas Ronald dimatikan speakernya. Yang tidak saya tunjuk speakernya dimatikan dulu. Coba kelompok D, kelompok D. Kenapa belajar itu penting? Ayo kelompok D, mana? Kenapa belajar itu penting? Belajar kita bisa mendapatkan pendidikan. Coba jangan cepat-cepat coba dengan belajar. Kenapa Mbak Nabila? Ya? Dengan belajar kita bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Oke, dengan belajar kita bisa memperoleh pendidikan yang lebih baik. Ada lagi? Coba kelompok E, coba kelompok. Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia. Ya, Dan perubahan itu ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas ya. dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuan. Oke, terus kenapa penting coba? Coba kenapa belajar itu penting? Menurut kamu apa? Menurut kelompok D apa? Karena dengan belajar
bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan untuk mendapatkan kesuksesan. Ya, bagus ya, untuk mendapatkan kesuksesan. Coba sekali lagi, coba kelompok B. B mana B? Satu lagi, kenapa belajar itu penting? Belajar itu penting karena dengan belajar kita bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Oke. Penting bagi semua orang. Ya, bagus ya. Belajar itu sangat penting karena dengan belajar kita bisa menambah wawasan, meraih cita-cita kita dan mendapatkan pendidikan yang baik. Seperti itu ya. Sekarang lanjut ini, bagaimana agar kita tidak merasa jenuh untuk belajar? Coba kelompok mana yang mau jawab ini? Silahkan. Satu, fokus pada satu subjek saat sedang belajar. Oke, fokus pada satu subjek. Terus yang kedua, jangan lupa melakukan istirahat saat belajar. oke, jangan belajar terus-terusan ya, ada istirahatnya ya. Bagus. Terus lanjut lagi. Tentukan kuota saat akan belajar. Tentukan apa? Tentukan kuota saat akan belajar dari. Oh iya, kuota penting ya, karena kalau nggak ada kuota nanti kalian nggak bisa belajar. Oke. Waktu sebaik mungkin. Ya, terus? Belajar seperti apa yang disukai. Ya, belajar yang disukai. Terus? Menyiapkan alat-alat yang menunjang pembelajaran sistem daring. Ya, menggunakan alat-alat yang menunjang sistem pembelajaran daring. Bagus sekali ya. Coba yang kelompok A. Coba kelompok A. Dengan cara Mbak Helma ya. Coba Mbak Helma untuk belajar untuk baik. coba dinyalakan dulu videonya biar teman-teman lihat yang namanya Mbak Helma kayak apa coba. Ya, silakan Mbak Helma. Dengan cara mengatur waktu untuk belajar dan bermain. Ya, mengatur waktu ya, bagus sekali. Terus Fokus pada satu subjek. fokus terhadap satu subjek. Ya, bagus. Terus Jangan meletakkan handphone berdekatan dengan tempat belajar. iya, jangan meletakkan telepon di tempat belajar ya dekat. Karena apa? Karena biasanya kalau ada HP itu biasanya malah mainan HP, tidak belajar. Betul kan? Apalagi kalau ada WA masuk, pasti kalian langsung tidak fokus. Ya, ini sekarang saya mau tanya ini. Kalian itu lebih suka belajar mandiri atau kelompok? Coba silahkan menjawab. Mbak Alia? Ya, coba sekarang nih saya tanya nih, Mbak. Mandiri Pak. Ya, coba sekarang satu-satu dulu. Mbak Alia suka yang sendiri apa kelompok? Mandiri. Mandiri kenapa? Lebih suka mandiri. Nyaman, Pak. Nggak ada yang ganggu. Nyaman, gak ada yang ganggu. Oke, sip. Mas Ronald, kalau Mas Ronald sukanya mandiri apa kelompok? Kelompok. Oh, Nabila kelompok. Kenapa Nabila? Alasannya apa Mbak Nabila? Karena tidak sulit untuk memikir jawabannya dan banyak semangat. Oh iya, kalau kelompok itu nggak usah umat-umat mikirkan jawabannya ya, karena dipikirkan teman-temannya ya. Terus ada jajan mesti ya, ada sempolan, seblak. Oke, ya ada lagi yang mau berpendapat, silahkan. Yang berpendapat tadi, ya Mas Ronald, silahkan. Sendiri, Pak. Sendiri, kenapa Mas Ronald? Bisa lebih fokus. Iya, kalau sendiri bisa lebih fokus ya, bagus sekali ya. Si Mas Ezra lebih suka belajar mandiri atau kelompok? Belajar sendiri Pak. Ya, kenapa lebih suka belajar sendiri? Karena bisa lebih fokus. Iya, Nyaman. iya, bisa lebih fokus dan nyaman ya. Oke, sip. Nah, ini lagi nih pertanyaan terakhir ini. Kalian lebih suka belajar via daring atau tatap muka? Tatap muka.
Oke, tatap muka, tatap muka. Oke. Nah, oke, sekarang saya tanya ya satu-satu. Ayo Mbak Anjani nih, Mbak Anjani lebih suka daring atau tatap muka? Lebih suka tatap daring. Daring. Kenapa tatap? Eh, ya tatap muka ya. Kenapa? Lebih suka tatap muka? Kenapa? Mbak Alia, coba Mbak Alia lebih suka pembelajaran daring atau tatap muka? Lebih suka pembelajaran daring atau belajar tatap muka? Silakan yang mau jawab. tatap muka. Ya, alasannya. Ya coba Raffi. Coba Raffi. Raffi alasannya apa Raffi? Agar bertemu kawan-kawan baru. Coba videonya Ikuti ya. pembelajaran sekolah. Coba videonya dinyalakan dulu biar saya tahu gantengnya Mas Raffi kayak apa coba. Wes, gantengnya. Oke, kenapa? Coba alasannya apa Mas Raffi? Ingin bertemu kawan-kawan baru dan mempelajari pembelajaran sekolah. Oke, ya. Suka pengennya tatap muka karena biar bisa ketemu sama teman-teman yang baru ya. Oke, ya nah, materi hari ini adalah belajar efektif berkaitan dengan school from home. School from home itu artinya apa? Sekolah dari rumah atau yang biasa kalian sebut daring. Sekolah jarak jauh. Kemarin kita sudah membahas tentang daring. Sekarang kita ulang sedikit. School from home atau sekolah dari rumah dilaksanakan untuk mematuhi peraturan pemerintah yang menerapkan physical distancing atau jaga jarak ya, karena adanya pandemi COVID-19. Perlu kalian tahu memang pemerintah itu menganjurkan untuk social distancing atau physical distancing. Biar apa? Biar memutus mata rantai COVID-19 ini. Ya, nah informasi yang terbaru itu kemarin itu di SD Kejambon siswanya berangkat, ternyata setelah di swab ternyata ada siswa yang positif corona. Akhirnya satu sekolah di swab semua. Apa kalian mau seperti itu? Kan tidak, ya enggak? Maka untuk sementara kalian belajar dari rumah dahulu, oke? Ya. Oke. Beberapa bulan tidak bertemu teman. Belajar tanpa bertatap muka dengan guru kadang membuat kita kadang membuat kita bosan. Bener ya, bosan anak-anak ya? Nah, tapi bagaimana lagi? Ya. Demi kebaikan kita bersama, maka kita harus bersabar dulu. Ya, supaya apa? Supaya kita selalu sehat. Kalian sehat dan kita semua sehat. Ya kan? Biar kita semua sehat semua. Semoga tidak ada yang sakit. Paham ya? Oke. Nah, anyway ya, untuk selanjutnya untuk mendukung sosial. Suaranya mana? Suaranya nggak jelas. Ya, untuk mendukung ini maka kalian harus belajar di rumah, belajar yang efektif ya. Kenapa? Karena biar kalian tetap bisa mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan pelajaran, mendapatkan wawasan ya. Biar kalian pintar. Oke, lanjut ya. Nah, caranya bagaimana biar belajar efektif? Yang pertama, belajar di waktu yang tepat. Ya. Time to learn. Ya, siapapun pasti punya waktu favorit untuk belajar. Iya enggak? Ada 3 waktu terbaik untuk belajar, yaitu jam 7 sampai jam 9 malam, jam 7 sampai jam 10 pagi, dan jam 3 pagi sampai jam 5 pagi. Nah, sore, maaf ini harusnya sore. Ya, jadi biasanya itu waktu favorit kalian untuk belajar itu malam itu biasanya jam 7 sampai jam 9. Kalau pagi itu jam 7 sampai jam 10. Kalau sore itu biasanya jam 3 sampai jam 5 sore. Ya, kalian silahkan
apa namanya, memilih waktu favorit kalian untuk belajar. Nah, belajar di rumah membuat waktu belajar jadi lebih fleksibel. Kalian bisa mengatur jam sesuka hati kalian, namun perlu diperhatikan, pilihlah waktu ya di mana kalian bisa lebih Suaranya fokus. kecil, Pak. Oke, ini saya kerasin. Udah penuh padahal udah. Ya ulangi. Namun apa ya? Ya coba sinyalnya mungkin. Ya, kalian harus tahu. Oh iya ya, mati lampu ya. Oke. Ya ini pemadaman bergilir ini. Kalau di Pemalang lagi pemadaman bergilir. Ya, kita lanjutkan ya. Namun perlu diperhatikan, kalian pilihlah waktu belajar di mana kalian ya bisa lebih fokus terhadap belajar kalian. Nah, kalian lebih suka belajar pagi, sore atau malam? Silahkan kalian pilih waktu yang terbaik kalian biar kalian itu bisa fokus belajarnya. Gitu ya. Oke, sekarang saya mau tanya ini. Ya, Mbak Alifah. Dengar nggak Mbak Alifah suaranya? Mbak Alifah itu kalau belajar lebih suka pagi, sore atau malam? Pagi. Kenapa alasannya? Coba saya pengen tahu. Kenapa Mbak Alifah lebih suka belajar pagi? Agar fokus. Lebih fresh ya kalau pagi ya. Ya, Iya. oke ya. Terima kasih Mbak Alifah kalau belajar pagi. Ada yang mau menjawab lagi nggak? Pak, saya lebih suka. Ada? Oke. Ya, lanjut. Atur belajar yang nyaman. Tadi waktunya, sekarang atur areanya. Nah, belajar sambil rebahan memang menyenangkan. Tapi apakah kalian yakin bisa memahami dengan rebahan? Nah, Insya Allah. tapi biasanya ngantuk kalau rebahan, ya enggak? Nah, kalau rebahan itu 10 menit berselang biasanya kalian tidur. Ya, sebaiknya kalian mengatur ruangan atau area belajar agar lebih nyaman saat belajar. Ya. Nah, area yang nyaman akan membuat kalian lebih fokus untuk belajar. Nah. Oke, nah jadi kalian itu carilah ruangan yang nyaman untuk belajar. Misalnya kalian lebih suka belajar di kamar, silahkan belajar di kamar. Tapi ingat, jangan di depan TV. Karena kalau di depan TV ada yang cantik di TV, kalian lihatnya ke TV. Ada yang ganteng di TV, lihatnya ke TV. Sama seperti tadi yang pertama kalian bilang, kalau belajar jangan sambil sampingnya HP. Ya benar, belajar itu diharapkan jangan ada HP di sebelahnya. Kenapa? Karena kalau ada WA masuk, kalian penasaran tidak? Penasaran kan? Ya, kalau ada WA masuk, biasanya kalian langsung tidak fokus, ingin sekali membuka WA. Dari siapa itu kira-kira? Ya enggak? Nah, itu. Nah, terus ini yang biasa sering kalian lakukan. Kalian itu biasanya ke kamar mandi bawa HP. Siapa yang ke kamar mandi bawa HP? Hah? Ayo, siapa yo yang suka ke kamar mandi? Nah, tuh Eriska ya. Eriska suka kalau ke kamar mandi bawa HP. Tapi saya yakin selain Eriska masih banyak seperti itu. Mungkin ini ada yang di kamar mandi juga, ya. Barangkali ada yang di kamar mandi. Ya. Oke. Lanjut. Setelah itu siapkan koneksi internet. Ya, karena belajar daring itu butuh yang namanya koneksi internet. Ya. Siapkan koneksi internet. Ya. Nah, yang paling utama dalam belajar online adalah koneksi internet. Bagaimana kalian bisa belajar kalau koneksinya tidak ada? Ya enggak? Oke.
Untuk itu kalian harus memilih provider yang bagus untuk menunjang aktivitas belajar di rumah. Saya mau tanya ini, kemarin dapat bantuan pulsa dari pemerintah, masih ada atau sudah habis? Masih ada, Pak. Masih ada yang sudah habis ya pasti ya. Iya. Nanti nunggu lagi, barangkali ada kiriman dari pusat lagi. Tapi yang jelas memang perlu kalian tahu, belajar sekarang itu harus pakai kuota. Gantinya kalian uang sangu. Kalau sekolah kan kalian uang sangu ya, Bu minta uangnya. Kalau sekarang Bu minta kuotanya. Iya enggak? Nah, itu. Nah, pilih portal belajar yang efisien. Apa sih portal belajar itu? Portal belajar adalah sumber belajar online yang bisa kamu gunakan untuk belajar di rumah. Seperti rumah belajar online, ruang guru, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi kok portal belajar, bisa dengan YouTube juga. Belajar online tidak akan efektif jika kalian hanya asal belajar saja. Kalian membutuhkan portal atau platform khusus untuk belajar secara online. Tahu ruang guru kan? Nah, rumah belajar itu juga. Jadi kalian punya HP itu jangan buat mainan Fire ya, Fire apa itu namanya itu, FF ya, atau PUBG, atau Mobile Legend, atau apa itu ya yang lainnya. Tapi juga digunakan untuk belajar online. Buka coba rumahbelajar.com atau ruangguru.com ya. Nah, yuk kita coba terapkan 4 tips belajar tadi di rumah biar kalian bisa belajar secara efisien dan efektif. Insya Allah dengan kita menerapkan 4 tadi, apa saja tadi? Yang pertama apa? Masih ingat enggak? Yang pertama, ayo masih ingat? Ada yang masih ingat? Waktu, Pak. Iya, Waktu. tentukan waktu belajar kalian. Bagus sekali. Yang kedua tadi, Tempat. tempat belajar. Kalian tentukan tempat belajar kalian yang efisien, yang nyaman buat kalian. Ya, kalau sambil makan boleh Pak, boleh. Belajar sambil makan boleh. Yang ketiga tadi apa? Kuota, Pak. Kuota. Iya, Stabil. pilih kuota yang stabil. Ini saya pakai M3, suaranya seperti ini. Nggak tahu di kalian jelas atau tidak. Kalau kalian pakai Telkomsel juga bagus. Kalau Tri biasanya susah itu, Tri Smartfriend itu susah. Nah, yang iya. Dan yang terakhir, pilih portal belajar ya. Kalian itu kalau belajar sumbernya jangan cuma di buku. Karena ini online ya. Jadi kalian gunakanlah HP kalian untuk belajar. Bisa pakai Google, bisa pakai YouTube, bisa pakai rumah belajar, bisa pakai ruang guru atau yang lainnya yang bisa kalian gunakan untuk menunjang prestasi belajarnya. Oke ya. Di sini ada LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Ya. Yang pertama, kapan waktu yang tepat bagi kalian untuk belajar? Coba saya mau tanya Mas Bangun. Kira-kira waktu yang tepat untuk belajar Mas Bangun itu kapan? Waktu senggang, Pak. Ya, pagi, siang, sore atau malam? Waktu pagi. Ya, kenapa pagi menurut Mas Bangun? Alasannya apa? Alasannya lebih nyaman dan masih fresh. Oke, Semangat, Pak. masih semangat ya kalau pagi ya. Oke, kalau Mbak Anjani, kapan Mbak Anjani waktu belajar yang suka? Suka waktu belajarnya kapan? Pagi. Ya, di mana tempat yang nyaman untuk kalian belajar? Coba saya mau tanya ini. Siapa ya? Yang tempat yang belajar untuk kalian belajar ya, coba Mas Akif. Mas Akif mana Akif ya, coba Mas Akif, tempat yang nyaman untuk belajar itu biasanya di mana Mas Akif? Di kamar, Pak. Di kamar. Ada meja belajarnya tidak?
ada ya lebih suka nyaman di kamar ya. Coba. Nah, ini lanjut. Apa kendala yang kalian rasakan dalam melaksanakan pembelajaran di rumah? Coba. Kendalanya apa? Coba. Ada yang mau sharing enggak? Coba, ada yang bisa sharing kendalanya apa? Halo, Mbak Eris kah? Susah Pak sinyalnya. Oh iya, di rumah itu sinyalnya susah. Oke, lanjut lagi. Raffi Wijaya. Iya, Pak. Nah, coba Mas Raffi Wijaya. Kendalanya Mas Raffi kalau belajar di rumah apa? Apa? Sama nonton TV. Iya, keganggu sama nonton TV. Nonton TV. Iya, terus apa lagi? Bermain sampai sore. Oh iya, mainnya sampai sore. Ya, terima kasih ya atas partisipasi kalian. Sebelum kita tutup, coba saya mau memberikan tambahan tugas buat kalian ya. Yang pertama adalah kalian tetap masih kelompok yang kayak tadi ya. Terus kalian coba atur waktu kalian untuk bertemu ya. Terus yang kedua, coba kalian laksanakan tugas untuk membuat video ya. Videonya simple. Kalian coba tarik kesimpulan pembelajaran tadi ya secara yang tadi saya jelaskan ya. Boleh memakai TikTok, boleh memakai KineMaster dan sebagainya. Tulis kesimpulannya di situ ya. Dan lanjutnya nanti dibuat video. Nah, nanti setelah itu kita akan dibahas di grup WA selanjutnya. Paham sampai sini? Ya, saya akhiri kegiatan pagi hari ini. Saya simpulkan kegiatan hari ini bahwasanya kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Dari hasil angket minat belajar yang saya bagikan ke kalian, ternyata mendapatkan hasil 86,7%. Kalian menjawab kalian tidak pernah belajar di rumah. Maka dari itu, saya selaku guru BK kalian memberikan materi mengenai belajar efektif pada saat di rumah ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kalian harus tetap belajar meskipun pembelajarannya masih online seperti ini. Seperti itu ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Coba saya pengen kalian video tampilannya dikeluarkan semua. Videonya coba kita dada-dada dulu. Sebelum diakhiri kita dada-dada dulu bersama. Coba videonya dinyalakan semuanya. Ya. Ya, silakan ya kita dada bersama. Ya, sampai jumpa. Selamat beraktivitas semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.